seluruh organisasi-organisasi. Di tempat inilah organisasi-organisasi berkumpul musyawarah melahirkan bangsa Indonesia, melahirkan tumpah darah Indonesia dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Buahnya atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, tanggal 17 Agustus 1945, 17 tahun kemudian, bangsa Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia merdeka. Dan selanjutnya para pendiri negara kita konsensus semua dengan NKRI. Di antara yang terserupakan itu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Saat ini kita telah hidup ini, detik ini. Saat ini kita harus mengevaluasi. Yaitu apa benang merah Sumpah Pemuda dengan Sumpah Jati Diri Bangsa. Bahwa benang merahnya adalah sebagaimana tadi Bapak Soekarno mengatakan, melawan bangsa sendiri lebih susah. Jadi caranya adalah untuk melawan bangsa sendiri. Lawan diri kita. Lawan diri kita, seluruh orang Indonesia yang mengaku orang Indonesia. Bukan orang di Indonesia, tapi orang Indonesia. Terikat dengan jati dirinya. Apa jati dirinya? Yaitu jiwa keimanan, jiwa kemanusiaan. Dua jiwa ini harus saling menjiwai. Keimanan harus dijiwai oleh kemanusiaan. Kalau keimanan jauh dari kemanusiaan, bisa kita sombong. Yang terjadi adalah kita bisa menjadi intoleran radikal. Demikian juga kemanusiaan harus dijiwai oleh keimanan. Supaya kemanusiaan yang adil dan beradab terwujud, maju. Sehingga sangat tepat Sumpah Jati Diri Bangsa. Kita melakukan tobat kembali kepada jati diri bangsa. Yaitu manunggalnya keimanan kemanusiaan. Dimanapun berada, kapan saja, dalam keadaan apa saja, apapun risikonya, jati diri bangsa manunggalnya keimanan kemanusiaan. Setiap nafas, setiap detik, jangan sampai lepas dari diri kita. Sehingga kita bisa ditata. Sehingga kesadaran moral, hidup yang bermakna, kita akan sampai kepada Allah. Dan inilah sebagai solusi untuk menguatkan persatuan persaudaraan kembali, jiwa semangat nilai juang, yaitu Sumpah Jati Diri Bangsa, yaitu menguatkan persatuan dan persaudaraan. Inilah sebagai jawaban apabila semuanya kembali kepada jati diri bangsa, yang muncul adalah perilaku-perilaku yang baik. Inilah wujud dari manusia yang bersyukur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. NKRI, negeri yang makmur, Roh Maha Pengampun, surga. Itulah jawaban rahmatan lil alamin. Dan kita melihat kondisi inilah yang akan menjadikan jati diri bangsa untuk merajut Nusantara. Dan kita lihat dunia dengan caranya yang mempesona kita dengan HAM-nya, demokrasi, ternyata adalah dari Indonesia sebagai solusi. Karena HAM-nya di Indonesia ini diawali dari diri kita. Kita bersihkan diri kita. Kemudian kita bisa membuat orang lain merdeka. Bukan basa-basi, bukan HAM yang basa-basi. Dan ini yang terlupakan. Sementara HAM dari luar yang mempesona, HAM untuk negara-negara lain. Tapi dengan seenaknya mau membunuh. Apakah demikian? Dunia akan damai. Perdamaian dunia adalah dari Indonesia. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bersihkan dunia ini dari sifat tidak baik. Akan bersih, tertib, damai, dan abadi seperti alam semesta. Kemudian yang kedua tentang makna kemerdekaan bangsa Indonesia dan makna kemerdekaan rakyat Indonesia. Perlu kita pahami pada pemaknaan, yaitu proklamasi kemerdekaan bangsa. Jadi yang menyatakan kemerdekaan adalah bangsa Indonesia, bukan negara. Bangsa Indonesia. Merdeka dari apa? Dari penjajah. Penjajah dalam hal itu sifat-sifat penjajah. Jadi sejak tanggal 17 kemudian disambung pemindahan kekuasaan sesingkat-singkatnya. 17, 18 PKI mengesahkan undang-undang dasar diantaranya supaya virus penjajah tidak masuk dalam kapal NKRI. Dipasang pada ayat 1, yaitu penjajahan atas dunia harus dihapuskan supaya virus penjajah tidak masuk dalam kehidupan berbangsa bernegara. Itulah kalau kita memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia, kemerdekaan rakyat Indonesia, sehingga kita paham mengapa NKRI ini ada, mengapa konsensus lahirnya NKRI ada.
yaitu supaya masyarakat Indonesia semuanya yaitu merdeka dari sifat dolim dan sifat penjajah lainnya, sehingga Indonesia Emas bisa dapat diwujudkan dengan cara kita kolaborasi, kerjasama, tolong menolong, itu hubungan saling percaya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf saya tidak sanggup menantangi saya, karena pemahaman dengan rasa ini memang beda, dan ini yang saya takutkan, yaitu nangis, tapi mohon maaf ini tidak terbendung, resonansi yang kuat, yaitu saya ingat 17 tahun kemudian setelah Sumpah Pemuda, buahnya kemerdekaan bangsa Indonesia, dan saya sangat ternyuh dan juga di sini resonansi kuat di Tugu Proklamasi mengingatkan, dan kemudian dilaksanakan Sumpah Jati Diri Bangsa di Tugu Proklamasi. Inilah yang membuat getaran sangat kuat dalam diri saya, dan ini membuat rasa syukur saya kepada Allah dan terima kasih kepada para pejuang kemerdekaan bangsa. Terima kasih. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih Pak Langgeng. Mungkin jawaban yang barusan